Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel naik rusa sambil makan rambutan di hutan Riau? Tiba-tiba Robin dari Teen Titans muncul, dan malah bikin jaring buat nangkep rambutan yang hampir jatuh. Wah, gimana kelanjutannya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel penuh cerita unik dan penuh makna. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keindahannya, termasuk rusa, rambutan, dan tentu saja, ondel-ondel yang jadi kebanggaan budaya kita. Ayo tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena dengan bersholawat, hati jadi tenang dan rezeki makin lapang. Bulan Sabit. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa hidup kita akan selalu diberi petunjuk dan keberkahan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah, termasuk rambutan yang sederhana, adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Tulis juga ya di kolom komentar, kamu berasal dari mana? Biar kita bisa saling kenal dan menebar silaturahmi lewat dunia maya. Globe dengan Asia Australia. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian penutup nanti akan ada satu pertanyaan seru. Kalau kamu jawab benar di komentar, ada hadiah spesial berupa doa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Wajah tersenyum dengan lingkaran cahaya. Di suatu pagi yang cerah di pedalaman Riau, langit tampak seperti selembar kain biru muda yang dibentangkan dengan sempurna. Kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan gambut perlahan tersibak oleh cahaya mentari yang baru terbit dari ufuk timur. Embun masih menempel di ujung dedaunan, berkilauan memantulkan sinar matahari pertama yang lembut. Hawa pagi terasa sejuk, sedikit lembab, dengan aroma tanah basah yang khas, berpadu wangi dedaunan dan bunga liar yang tumbuh di tepi hutan. Di tengah suasana yang damai itu, tampak sosok besar berwarna mencolok, ondel-ondel, dengan wajah merah menyala dan senyum ramah, melangkah perlahan di atas punggung seekor rusa jantan yang gagah. Rusa itu melangkah anggun, tanduknya yang bercabang 12 tampak berkilau tertimpa sinar pagi. Ia bukan sembarang rusa, melainkan rusa gambut, salah satu penghuni langkah hutan Riau yang terkenal tangguh dan lincah di antara rawa. Suara langkah kakinya menciptakan riak kecil di genangan air yang tertinggal setelah hujan semalam. Sesekali, burung-burung kecil melompat di antara akar pohon dan rumput basah, seolah menyambut perjalanan unik pasangan itu, ondel-ondel yang besar dan rusa yang jinak. Wajah ondel-ondel tampak ceria. Dari balik topeng merah khas Betawi itu, seakan terpancar semangat persahabatan yang hangat. Tangannya yang besar membawa sebuah keranjang bambu, berisi buah rambutan merah cerah yang baru saja dipetik. Rambutan-rambutan itu tampak segar. Masih ada embun yang menempel di kulitnya. Sebagian tangkainya masih hijau, tanda bahwa buah itu baru saja diambil langsung dari pohonnya. Setiap kali rusa berhenti, ondel-ondel akan mengulurkan tangan untuk memetik satu atau dua buah lagi, lalu memasukkannya perlahan ke dalam keranjang, dengan gerakan hati-hati agar tidak menjatuhkan buah lain. Suara burung-burung di sekitar mereka terdengar bersahut-sahutan. Ada murai batu yang bersiul tinggi dari cabang pohon, ada burung punai hijau yang hinggap di ranting rendah, dan ada pula elang laut yang melintas jauh di atas, meninggalkan bayangan di tanah lembab. Semua seakan menjadi orkestra alam yang mengiringi langkah ondel-ondel dan rusa itu. Setiap langkah yang mereka buat terasa seperti bait dalam lagu panjang yang bercerita tentang kehidupan di tanah Melayu. Udara pagi itu terasa begitu segar, hingga setiap tarikan napas membawa ketenangan. Di kejauhan, terdengar gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di antara pohon-pohon kelapa hutan. Beberapa ikan meloncat kecil, membuat percikan air yang memantulkan cahaya keemasan. Di tepi sungai, ada rumpun pandan yang tumbuh rapi, dan beberapa bunga liar seperti melati hutan, anggrek tanah, serta kenanga menebarkan aroma lembut. Pemandangan itu begitu damai, seolah dunia sedang tersenyum menyambut pagi yang baru. Ondel-ondel memandang sekeliling dengan rasa kagum. Indah sekali negeri ini, gumamnya pelan. Suaranya dalam dan hangat,
bergema lembut di antara pepohonan. Ia kemudian menepuk lembut leher rusa tunggangannya. "Ayo, kawan. Kita lanjut sedikit lagi. Aku ingin mencari pohon rambutan yang lebih lebat buahnya." Rusa itu mengangguk kecil, seolah mengerti, lalu melanjutkan langkahnya dengan hati-hati melewati akar-akar besar yang menonjol dari tanah. Di sepanjang jalan, mereka melewati berbagai pemandangan menarik. Ada pohon sagu yang menjulang tinggi, dengan batang besar yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga sekitar. Ada pula tanaman pakis raksasa yang membentang lebar, menciptakan naungan alami di jalur hutan. Kadang, seekor monyet ekor panjang muncul di kejauhan, memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu, lalu melompat cepat ke pohon lain saat ondel-ondel melambaikan tangan. Rambutan yang dibawa ondel-ondel bukan sembarang rambutan. Di Riau, buah itu punya makna tersendiri. Orang-orang tua di kampung percaya, rambutan yang tumbuh di tanah gambut menyimpan jiwa manis hutan. Warna merahnya mencerminkan semangat, sementara rasa manisnya menggambarkan hasil dari kerja keras dan ketulusan alam. Konon, setiap kali rambutan masak serentak di desa, itu pertanda akan datang musim panen yang baik dan hujan yang berkah. Ondel-ondel, dengan senyumnya yang lebar, tampak menikmati setiap detik perjalanan itu. Ia sesekali memutar tubuhnya, melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada buah yang jatuh. Lalu, dengan penuh rasa syukur, ia menatap langit dan berbisik pelan, "Alhamdulillah, Allah telah memberkahi bumi ini dengan begitu banyak keindahan." Di hatinya, ia merasa damai. Meskipun berasal dari Betawi, kini ia merasa seperti bagian dari tanah Riau, tempat di mana alam dan budaya berpadu menjadi harmoni yang tak tergantikan. Rusa yang ditungganginya terus melangkah, melintasi area hutan yang perlahan berubah menjadi ladang kecil. Di sana, beberapa petani tampak sedang menanam padi di sawah yang masih basah. Mereka menoleh dan tersenyum melihat ondel-ondel. Salah satu dari mereka berseru, "Wah, ondel-ondel datang ke sini juga, ya? Selamat pagi." Ondel-ondel membalas dengan melambaikan tangan besar dan menjawab, "Selamat pagi. Semoga panennya diberkahi." Para petani itu tertawa kecil. Bagi mereka, melihat ondel-ondel lewat adalah pertanda baik. Ada kepercayaan lama di beberapa daerah bahwa jika sosok budaya seperti ondel-ondel hadir dalam mimpi atau di perjalanan pagi, itu artinya rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Mereka pun melanjutkan pekerjaan dengan hati riang. Langkah rusa melambat ketika mereka memasuki area kebun rambutan yang luas. Pohon-pohon rambutan tumbuh rapat, dengan cabang yang menjulur ke segala arah. Buah-buah merah bergelantungan seperti lentera kecil di antara dedaunan hijau tua. Cahaya matahari yang menembus sela daun menciptakan bayangan indah di tanah. Ondel-ondel menunduk sedikit, menyentuh salah satu ranting yang syarat buah, lalu tersenyum puas. "Inilah yang kucari," katanya pelan. Ia lalu turun perlahan dari punggung rusa, menapakkan kaki di tanah yang lembut dan berlumut. Ia menegakkan tubuhnya yang tinggi, mengamati buah-buah rambutan itu satu persatu. "Setiap buah punya kisah," ujarnya sambil mengelus daun. "Ada yang matang sempurna, ada yang masih hijau, ada yang jatuh karena angin, dan ada yang dipetik dengan tangan penuh cinta." Kata-kata itu meluncur pelan, seperti doa yang menyatu dengan hembusan angin pagi. Di dekatnya, seekor kupu-kupu hitam putih terbang berputar, hinggap sebentar di bunga rambutan, lalu melayang lagi. Rusa itu menundukkan kepala, memakan sedikit rumput lembut di bawah pohon, tampak bahagia dan tenang. Suasana di kebun itu terasa hidup, bukan karena keramaian, tapi karena semua makhluk tampak berdialog tanpa suara. Ondel-ondel lalu mengambil beberapa rambutan yang paling ranum. Tangannya yang besar ternyata bisa bergerak sangat lembut. Ia memetik satu persatu, memasukkannya ke dalam keranjang bambu. Buah-buah itu tampak bercahaya di bawah sinar matahari yang semakin hangat. Setelah beberapa menit, keranjangnya sudah penuh. Ia lalu duduk di akar pohon besar, membuka satu buah rambutan, dan tersenyum puas saat melihat daging buah putih bening di dalamnya. Ia menggigit perlahan. Rasa manis itu menyebar cepat di mulutnya. "Ah, ini dia rasa Riau," ujarnya gembira. Manisnya tidak berlebihan, lembut, dan membuat hati adem. Ia tertawa kecil, lalu menawarkan satu buah kepada rusa. "Coba kau cicipi sedikit, kawan." Rusa itu mendekat, menjilat permukaan buah,
lalu mengibaskan ekornya dengan senang. Hening sejenak. Angin berhembus lembut, membuat daun-daun bergoyang pelan. Suara alam kembali menjadi latar. Suara jangkrik, desir angin, dan kicauan burung saling berpadu. Dalam keheningan itu, ondel-ondel merasa bersyukur. Ia tahu, meskipun dirinya adalah simbol budaya manusia, ia kini telah menjadi bagian dari alam. Ia memejamkan mata, menikmati ketenangan itu sepenuh hati. Setiap suara, setiap aroma, dan setiap hembusan angin terasa seperti nasihat dari semesta. Ia sadar, kehidupan selalu bergerak dalam harmoni, seperti ondel-ondel dan rusa, seperti manusia dan alam. Dan di Riau yang indah ini, semuanya saling melengkapi, saling menjaga, saling menghormati. Pagi itu terus berjalan. Matahari semakin tinggi, sinarnya makin kuat menembus sela pepohonan. Embun mulai mengering, dan warna hijau daun tampak lebih terang. Ondel-ondel menatap jauh ke depan, ke arah hutan yang masih berkabut tipis. Ia tahu, hari ini akan panjang, penuh cerita, mungkin juga pertemuan baru. Ia tersenyum, lalu berseru pelan, "Bismillah, mari kita lanjutkan perjalanan, kawan." Rusa itu menegakkan kepala, menatap ondel-ondel dengan mata lembutnya, lalu melangkah lagi dengan tenang, meninggalkan jejak kecil di tanah lembab, menuju kisah berikutnya yang menunggu di balik cahaya matahari Riau. Tiba-tiba, dari balik semak belukar yang rimbun dan masih basah oleh embun pagi, terdengar suara langkah kecil yang cepat, disusul suara dedaunan yang bergetar lembut. Seekor burung kecil terbang kaget, sementara rusa tunggangan ondel-ondel berhenti melangkah dan menoleh ke arah sumber suara. Hening sejenak. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang baru mekar. Ondel-ondel pun sedikit menundukkan kepala, matanya menatap semak itu dengan rasa penasaran bercampur hati-hati. Lalu, serak. Suara daun kering terinjak pecah keheningan. Dari balik semak, muncul sosok manusia kecil berpakaian hijau dan merah, dengan topeng hitam menutupi matanya, membawa alat aneh di tangannya. Ia melompat keluar dengan gaya teatrikal, lalu berdiri tegap seperti seorang pahlawan super yang siap beraksi. Tak salah lagi, itu adalah Robin, si rekan setia Batman dari dunia Teen Titans, yang entah bagaimana kini muncul di tengah hutan Riau. "Aha!" serunya lantang dengan nada percaya diri. "Aku menemukan sumber energi positif di sini. Seikat buah rambutan yang hampir jatuh ke tanah. Aku nggak bisa diam saja kalau ada buah bagus yang akan terbuang sia-sia," katanya sambil menunjuk keranjang bambu di tangan ondel-ondel. Ondel-ondel yang semula kaget, kini tertawa lebar. Suaranya menggema, dalam dan hangat seperti tabuhan beduk di hari Jumat. "Hahaha. Wah, Robin. Dari mana kau bisa muncul di sini, di tengah hutan Riau ini?" tanyanya sambil mengelus pundak rusa yang masih menatap Robin dengan mata waspada tapi penasaran. Robin tersenyum lebar. "Aku sedang berpatroli di dimensi lain, tiba-tiba ada sinyal unik dari sini," jawabnya sambil menekan jam canggih di pergelangan tangannya yang mengeluarkan cahaya biru. Sinyal ini katanya berasal dari buah yang memantulkan cahaya energi alami, dan ternyata itu rambutanmu. Ondel-ondel tertawa lagi. "Hahaha, jadi buah rambutan ini sampai menarik perhatian pahlawan dunia lain, ya?" katanya sambil mengangkat satu buah rambutan yang berkilau terkena cahaya matahari pagi. Robin mendekat, menatap rambutan itu seolah sedang memeriksa artefak langka. "Lihat, kulitnya merah menyala seperti api semangat, bulu-bulunya seperti sinyal antena energi. Ini buah dengan desain alami yang luar biasa. Aku harus pastikan buah ini tidak jatuh dan rusak," ujarnya serius, tapi dengan gaya lucu khasnya. Tanpa banyak bicara lagi, Robin lalu mengeluarkan alat seperti jaring logam dari dalam sabuk utilitasnya. Jaring itu terbuat dari benang baja ringan yang bisa mengembang sendiri. "Aku akan bantu kau, ondel-ondel besar, supaya buah-buah ini nggak jatuh ke tanah. Aku sebut alat ini Fruit Catcher 3000, katanya penuh semangat, seperti ilmuwan yang baru menemukan penemuan besar. Ondel-ondel terkejut tapi juga penasaran. "Fruit Catcher 3000? Hahaha, namanya keren juga," katanya sambil tertawa. "Tapi hati-hati, jangan sampai malah kamu yang tersangkut di jaringmu sendiri, Robin." Robin tersenyum percaya diri. Ia lalu melompat ke salah satu dahan pohon rambutan. Gerakannya cepat, lincah, dan nyaris tanpa suara. Dalam sekejap,
Ia sudah berada di antara dahan, bergelantungan seperti monyet kecil. Jaring logam itu pun ia buka dengan lincah, membentangkannya di bawah cabang pohon yang syarat buah. Setiap kali angin bertiup dan menggoyangkan dahan, buah-buah rambutan yang jatuh langsung tertampung di jaring buatan Robin itu. "Lihat, berhasil," serunya bangga. "Dengan ini, tidak ada buah yang akan sia-sia. Semua rambutan akan aman, segar, dan bisa kau nikmati tanpa harus jatuh ke tanah." Ondel-ondel tepuk tangan, suaranya keras bergema di hutan. "Luar biasa, Robin, kau bukan hanya pahlawan kota, tapi juga pahlawan buah-buahan," katanya sambil tertawa. Rusa yang sejak tadi diam mulai bergerak perlahan, mendekati Robin yang masih sibuk di atas pohon. Ia mendongakkan kepala, memperhatikan cara Robin memegang jaring dan mengatur posisi. Mata rusa itu berkilat seolah penasaran, lalu tanpa diduga, jreng, ia menggoyangkan batang pohon dengan tanduknya. Robin terkejut. "Wah, tunggu. Jangan digoyang begitu, nanti aku jatuh," serunya panik sambil berpegangan di dahan. Tapi justru karena itu, beberapa buah rambutan yang sudah hampir lepas malah jatuh tepat ke jaring logamnya. Robin menatap jaring itu, lalu tertawa lega. "Heh, ternyata rusa ini tahu cara mempercepat kerja, ya?" katanya. Ondel-ondel tertawa terbahak-bahak sampai topengnya sedikit bergetar. "Hahaha, kau pintar juga, rusa. Kau bantu si Robin bekerja lebih cepat," katanya sambil menepuk-nepuk punggung rusa kesayangannya. Dalam waktu singkat, jaring Robin sudah penuh dengan rambutan. Warna merah buah-buah itu tampak bercahaya indah di bawah sinar matahari yang kini mulai naik tinggi. Robin turun dari pohon dengan gaya salto kecil, mendarat dengan mulus di tanah berlumut. Ia membungkuk kecil dan berkata, "Misi selesai, bos besar," sambil menunjuk ke arah ondel-ondel. Ondel-ondel yang masih tertawa menahan geli lalu berkata, "Hebat juga kau ini, Robin. Tapi tahu nggak, di sini kita memetik buah bukan cuma untuk dimakan. Ada nilai syukur di baliknya." Robin menatapnya penasaran. "Nilai syukur?" Ondel-ondel mengangguk pelan. "Ya, setiap kali kita memetik buah, kita harus ingat bahwa semua ini berasal dari kemurahan Allah. Jadi setiap kali buah jatuh, bukan berarti rugi, tapi itu tanda bahwa bumi sedang berbagi dengan makhluk lain, burung, semut, atau tanah. Kalau kau tangkap semuanya, tak ada yang kebagian rezeki." Robin terdiam sejenak. Wajahnya yang biasanya ceria berubah sedikit serius. Ia memandang buah-buah rambutan yang tertampung di jaringnya, lalu melihat beberapa yang sudah jatuh ke tanah. Seekor semut sedang membawa potongan kecil dari buah yang pecah, dan seekor burung kecil mematuk bagian lain. Ia lalu berkata pelan, "Kau benar, ondel-ondel. Aku terlalu terbiasa berpikir tentang efisiensi dan pencegahan kerugian, sampai lupa bahwa di alam, kadang kehilangan adalah bentuk berbagi." Ondel-ondel tersenyum hangat. "Nah, itu baru namanya pahlawan sejati, yang tidak hanya menjaga, tapi juga memahami." Robin menatap ondel-ondel dengan kagum. "Kau bijak sekali. Aku kira kau hanya boneka raksasa yang menakuti roh jahat, ternyata kau guru kehidupan juga," katanya sambil tertawa kecil. Ondel-ondel mengangkat keranjang bambunya. "Hehe, hidup ini memang lucu, Robin. Kadang kita datang untuk menolong, tapi akhirnya justru kita yang belajar. Sekarang, ayo kita duduk dan makan rambutan bersama. Kau sudah bekerja keras." Robin tampak senang. Ia duduk di samping ondel-ondel, masih sambil memegang jaring logamnya yang kini digulung rapi. Rusa itu pun duduk di dekat mereka, menjulurkan lidahnya seperti ingin ikut menikmati. Ondel-ondel membuka satu buah rambutan dan menyerahkannya kepada Robin. Robin memandang buah itu, lalu menggigit perlahan. "Wow, rasanya manis sekali," serunya sambil melotot. "Lebih manis dari semua buah yang pernah kumakan di Jump City." Ondel-ondel tertawa terbahak. "Hahaha, itu karena ini rambutan asli Riau, tumbuh di tanah gambut yang penuh berkah." Robin mengangguk sambil tersenyum. Rasa manisnya seolah mengandung cerita. Ondel-ondel menatap langit sejenak. "Benar sekali. Setiap buah punya cerita. Tentang tanah yang menumbuhkan, hujan yang menyirami, dan tangan yang memetik. Bahkan tentang angin yang menjatuhkannya."
Robin menatap buah di tangannya, lalu berbisik, "Mungkin karena itulah kau tidak ingin semua buah tertangkap. Karena sebagian memang harus jatuh, untuk memberi makan kehidupan lain." Ondel-ondel menatapnya lembut. "Kau paham cepat juga, Robin." Hening sesaat. Hanya suara alam yang terdengar, desir angin, nyanyian burung, dan gemerisik dedaunan. Lalu Robin tertawa kecil dan berkata, "Tapi tetap saja, aku bangga karena berhasil menangkap sebagian besar buahnya. Anggap saja, ini latihan keseimbangan antara menjaga dan memberi." Ondel-ondel tertawa lagi. "Hahaha, boleh juga. Keseimbangan, itu kata yang bagus. Alam pun selalu hidup dalam keseimbangan. Kalau manusia belajar dari alam, hidupnya akan tentram." Robin memandang ke sekeliling. "Riau benar-benar indah ya. Aku jadi ingin tinggal di sini sebentar. Siapa tahu aku bisa bantu masyarakat menanam pohon lagi." Ondel-ondel menepuk pundaknya dengan tangan besar. "Itu ide bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti kau bikin jaring raksasa penangkap buah nasional." "Ya," katanya sambil tertawa. Robin tertawa lebih keras lagi. "Tenang, aku sudah belajar dari rusa dan ondel-ondel hari ini. Kadang, membiarkan sesuatu jatuh itu bukan kehilangan, tapi memberi kesempatan." Langit mulai sedikit berubah warna, sinar matahari menembus dedaunan dengan cahaya keemasan. Udara semakin hangat, tapi damai. Ondel-ondel, Robin, dan rusa duduk bersama di bawah pohon rambutan, menikmati buah, tertawa, dan berbagi cerita. Di kejauhan, seekor burung enggang terbang melintas, membawa satu biji rambutan di paruhnya. Mungkin ia akan menjatuhkannya di tempat lain, menumbuhkan pohon baru suatu hari nanti. Robin memandangnya dan berkata pelan, "Mungkin begitulah cara alam menjaga keseimbangannya." Ondel-ondel mengangguk. "Ya, dari buah yang jatuh, tumbuh kehidupan baru." Pagi itu berubah menjadi siang, tapi kebersamaan mereka tetap hangat. Tidak ada pertempuran, tidak ada kejar-kejaran, hanya tawa, pelajaran hidup, dan rasa syukur di antara dua dunia yang berbeda. Dan begitulah, di tengah hutan gambut riau yang indah, ondel-ondel dan Robin memetik pelajaran berharga dari rambutan, bahwa setiap hal yang jatuh pun punya makna, selama kita mau melihatnya dengan hati. Rusa yang ditunggangi ondel-ondel tampak benar-benar menikmati suasana pagi yang damai itu. Langkahnya pelan, tapi mantap, seperti menari mengikuti irama kehidupan yang mengalun lembut di pedalaman riau. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi halus di tanah berpasir lembab, disertai aroma khas hutan gambut yang segar setelah disiram embun. Di sela-sela daun pohon rambutan yang rimbun, sinar matahari pagi menembus perlahan, menciptakan cahaya keemasan yang berkilau di tanduk rusa dan di topeng merah ondel-ondel yang tersenyum lebar. Rusa itu sesekali mengendus udara di sekitarnya. Hidungnya yang lembut bergerak naik turun, menangkap wangi khas buah rambutan matang yang menggantung di dahan rendah. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat permen. "Wah, rusa ini juga penggemar rambutan rupanya," kata ondel-ondel sambil tertawa kecil, menepuk lembut punggung hewan itu. Robin yang masih berdiri di sisi pohon menoleh, lalu ikut tersenyum. "Kalau begitu, kita sama, aku juga penggemar rambutan sekarang," katanya sambil memegang buah rambutan terakhir di tangannya. Suasana pagi di pedalaman riau hari itu sungguh seperti lukisan hidup. Udara lembut, sinar mentari belum terlalu terik, dan aroma buah menyatu dengan harum tanah basah. Dari kejauhan terdengar suara ayam hutan berkokok bersahut-sahutan, diselingi bunyi serangga yang mulai bangun. Beberapa burung kutilang melintas cepat di atas kepala, memecah keheningan dengan kicauan ceria. Semua seolah bersaksi atas pertemuan unik antara dunia tradisi dan dunia kartun, antara legenda Betawi yang hidup dalam topeng ondel-ondel dan pahlawan muda dari Amerika yang kini berdiri di tanah Riau. Tak lama kemudian, beberapa warga desa mulai berdatangan dari jalan setapak di pinggir hutan. Mereka membawa keranjang rotan kosong, nampaknya hendak memetik rambutan juga. Langkah mereka terhenti ketika melihat pemandangan yang tidak biasa di hadapan mata. Seorang bapak tua yang mengenakan sarung dan peci langsung berhenti di tengah jalan, memicingkan mata, lalu bergumam, "Subhanallah, itu ondel-ondel kah? Tapi kok naik rusa? Dan, itu siapa di sampingnya? Mirip Robin di TV anak saya." Anak-anak kecil yang ikut berjalan di belakang bapak itu langsung bersorak kecil. "Iya, Pak,
Itu Robin. Robin beneran. Lihat, dia bawa jaring logam. Mereka berlari mendekat dengan penuh semangat. Sementara ibu-ibu yang membawa bakul buah hanya bisa tersenyum geli melihat tingkah anak-anak yang kegirangan. Ondel-ondel menoleh ke arah mereka dan melambaikan tangan besar berwarna merah. Halo, warga Riau. Mari, mari. Di sini banyak rambutan manis. Ayo bantu petik bersama. Suaranya berat tapi ramah, membuat suasana semakin ceria. Robin ikut melambaikan tangan, meski dengan gaya khas pahlawan super. Satu tangan di pinggang, satu tangan melambai tinggi. Halo semuanya. Jangan khawatir, aku tidak sedang berburu penjahat. Hari ini aku cuma bantu ondel-ondel memetik buah. Katanya dengan nada lucu yang membuat anak-anak tertawa keras. Rusa itu melangkah maju beberapa meter, seolah tahu bahwa ia kini sedang menjadi pusat perhatian. Ia berjalan dengan langkah elegan, menundukkan kepala sesekali, seakan menyapa warga yang lewat. Cahaya matahari yang menimpa bulunya, membuatnya tampak bersinar seperti perunggu hidup. Beberapa anak kecil mendekat dengan hati-hati. Seekor anak rusa kecil yang entah dari mana muncul ikut melangkah mendekat dari balik semak, membuat suasana makin hangat. Lihat, rusanya punya teman. Seru seorang bocah perempuan yang memakai jilbab merah muda. Ondel-ondel tertawa. Haha, benar, rusa memang makhluk yang suka bersahabat. Sama seperti manusia, mereka senang kalau didekati dengan hati yang tenang. Robin mengangguk. Aku setuju. Kadang, keberanian bukan tentang melawan musuh, tapi tentang berani mendekat dengan hati baik. Kata-kata Robin itu membuat seorang bapak tua yang berdiri di pinggir jalan mengangguk pelan. Nah, itu betul. Anak muda sekarang harus belajar begitu. Dunia bisa damai kalau semua mau saling mengerti. Beberapa warga kemudian mulai ikut membantu memetik rambutan. Ada yang memanjat pohon, ada yang menampung dengan kain sarung, dan ada yang menata buah di keranjang bambu ondel-ondel. Suasana jadi ramai, penuh tawa dan obrolan hangat. Ada yang bercanda tentang Robin yang kesulitan membuka buah karena tangannya licin, ada juga yang menirukan gaya bicara ondel-ondel yang berat dan lucu. Sementara itu, rusa terus berjalan pelan di antara pohon, sesekali berhenti untuk mengendus atau menggoyangkan ekornya. Ondel-ondel membiarkan saja, seolah tahu bahwa rusa itu sedang menikmati setiap detik dari pagi yang menenangkan itu. Ia hanya memegang kendali tali di leher rusa dengan lembut, tidak menarik, hanya menuntun dengan hati. Robin memandang pemandangan itu dengan kagum. Kau tahu, ondel-ondel, katanya pelan, di dunia tempatku, semua orang bergerak cepat. Mereka mengejar waktu, mengejar hasil, mengejar kemenangan. Tapi di sini, semua terasa lambat, tapi bermakna. Ondel-ondel menatapnya sambil tersenyum bijak. Itulah perbedaan antara hidup di kota dan hidup di hati. Kadang, keindahan justru terasa ketika kita berhenti sejenak. Robin mengangguk, matanya menerawang ke arah langit yang mulai cerah sepenuhnya. Mungkin itu alasan kenapa Allah menciptakan pagi, agar manusia sempat berhenti sejenak sebelum sibuk mengejar harinya. Ondel-ondel terdiam sejenak, lalu menatap Robin dalam-dalam. Benar sekali, dan mungkin juga alasan kenapa Allah ciptakan buah, agar manusia selalu ingat manisnya rezeki yang sederhana. Suasana menjadi hening, tapi bukan keheningan yang sepi, melainkan keheningan yang penuh rasa syukur. Semua orang berhenti sejenak menikmati angin yang berhembus lembut. Daun-daun rambutan bergoyang pelan, menimbulkan suara berdesir halus seperti doa yang diucap tanpa suara. Seorang ibu tiba-tiba berucap pelan, "Alhamdulillah, indah sekali pagi ini. Semua terasa penuh berkah." Robin menatapnya dan tersenyum. Kata itu, "Alhamdulillah, aku sering dengar. Artinya apa?" Ondel-ondel menjawab lembut. Artinya, segala puji bagi Allah. Karena semua ini, udara, buah, tawa, bahkan pertemuan kita, tidak akan ada tanpa kehendaknya. Robin mengangguk pelan, lalu menatap buah rambutan di tangannya. Ia menggenggamnya erat seolah menyadari sesuatu yang dalam. Jadi setiap kali aku makan buah ini, aku harus bersyukur, ya? Ya, jawab ondel-ondel dengan lembut. Bersyukur itu bukan cuma ucapan, tapi kesadaran bahwa yang kecil pun adalah nikmat besar. Anak-anak yang mendengar percakapan itu langsung ikut menirukan. Alhamdulillah,
dengan logat lucu mereka. Semua tertawa bahagia. Udara terasa lebih hangat, lebih bersih, lebih damai. Di tengah suasana itu, Robin membuka jaring logamnya lagi. "Hei, bagaimana kalau kita bantu warga menampung buah yang jatuh, tapi sisakan sebagian untuk burung dan semut, seperti katamu tadi?" katanya sambil tersenyum. Ondel-ondel tertawa lebar. "Itu baru pahlawan sejati. Ayo, kita seimbangkan antara berbagi dan menjaga." Rusa yang mendengar seolah mengerti. Ia menundukkan kepala, lalu menggoyangkan badannya hingga beberapa buah rambutan jatuh ke tanah. Anak-anak bersorak gembira, sementara burung-burung mulai turun mengambil buah. Semua tertawa bersama, manusia, binatang, bahkan alam terasa ikut tersenyum. Dari kejauhan, azan duha terdengar sayup-sayup dari surau kecil di tepi hutan. Suaranya lembut, bergema di antara pepohonan. Semua hening mendengarkan. Ondel-ondel menunduk hormat, Robin ikut menunduk, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Setelah azan selesai, ondel-ondel berucap, "Itu panggilan untuk sholat, Robin. Waktu bagi manusia untuk mengingat Tuhannya di tengah kesibukan." Robin menatapnya serius. "Luar biasa. Bahkan waktu pun diatur agar manusia tak lupa bersyukur." "Begitulah, sahabat," jawab ondel-ondel sambil menepuk bahunya. "Hidup bukan sekadar bergerak, tapi juga mengingat." Beberapa warga pamit pulang membawa rambutan mereka. Anak-anak melambai ke Robin dan ondel-ondel sambil berteriak, "Terima kasih. Jangan lupa datang lagi besok." Ondel-ondel membalas lambaian mereka. Robin pun melambai tinggi sambil tersenyum lebar. Ia menatap ondel-ondel dan berkata, "Kau tahu, hari ini aku belajar lebih banyak daripada setahun bertarung melawan penjahat." Ondel-ondel tertawa. "Hahaha, berarti hutan Riau lebih hebat daripada Akademi Superhero." Robin ikut tertawa. "Ya, dan guru terbaiknya adalah ondel-ondel dan rusa berhati lembut." Udara siang mulai terasa hangat, tapi tidak menyengat. Semua tampak tenang dan damai, seolah alam dan manusia bersekongkol untuk menciptakan harmoni. Rusa melangkah lagi pelan, membawa ondel-ondel melewati jalan kecil di antara pepohonan rambutan yang kini sebagian sudah kosong dari buah. Namun yang tersisa bukan sekadar dahan, melainkan kenangan tentang pagi yang penuh makna, ketika manusia, hewan, dan alam berpadu dalam satu irama yang sama, irama syukur kepada Sang Pencipta. Robin, sang pahlawan muda dari dunia yang jauh, hari itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Biasanya, hari-harinya dipenuhi dengan latihan bela diri, pertempuran melawan penjahat, dan strategi menyelamatkan kota dari ancaman bahaya. Semua serba cepat, keras, dan menegangkan. Tapi pagi itu di pedalaman Riau, semua terasa berbeda. Tidak ada sirene, tidak ada kejar-kejaran, tidak ada musuh yang harus dikalahkan. Yang ada hanya tawa warga desa, aroma buah rambutan matang, dan senyum lebar ondel-ondel yang duduk di atas rusa dengan tenang. Di tengah suasana yang sederhana itu, Robin merasakan hatinya bergetar. Ia melihat bagaimana para warga bekerja bersama tanpa diperintah, bagaimana anak-anak saling berbagi buah tanpa berebut, dan bagaimana ondel-ondel, makhluk besar yang biasanya dianggap menakutkan, justru menjadi sosok yang menenangkan semua orang. Di matanya, ondel-ondel bukan hanya boneka raksasa, ia seperti penjaga kedamaian yang hadir untuk mengajarkan makna sejati dari kebersamaan. Saat Robin berjalan di antara para warga, ia memperhatikan seorang ibu yang sedang mengumpulkan rambutan dengan sabar. Setiap kali ada anak kecil menjatuhkan buah, ibu itu tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa, nak. Rezeki itu gak pernah jatuh sia-sia." Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam di hati Robin. Ia menatap buah rambutan yang bergelimpangan di tanah, lalu bergumam, "Mungkin benar, tidak ada yang sia-sia, bahkan jatuh pun bisa jadi berkah." Ondel-ondel yang mendengar ucapannya menoleh sambil tersenyum. Begitulah, Robin. Hidup ini seperti panen rambutan. Ada yang bisa kau petik dengan tanganmu sendiri, ada juga yang jatuh begitu saja. Tapi semuanya tetap rezeki, kalau kita mau melihatnya dengan hati yang lapang. Robin mengangguk perlahan. Ia merasa kalimat itu bukan hanya tentang buah, tapi juga tentang hidupnya sendiri. Selama ini, ia terlalu sibuk mengejar kemenangan, terlalu keras pada dirinya sendiri,
hingga lupa bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal kecil, seperti berbagi tawa dengan orang asing di sebuah kebun sederhana. Saat matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, warga mulai berkumpul di bawah pohon besar. Mereka menggelar tikar, membuka bekal nasi dan sambal terasi, membagi buah rambutan, dan duduk melingkar bersama ondel-ondel dan Robin. Suasana penuh kehangatan. Tidak ada yang memandang Robin sebagai pahlawan super, dan tidak ada yang memandang ondel-ondel sebagai tokoh legenda. Semua duduk setara, sebagai manusia yang sama-sama ingin menikmati rezeki pagi. Seorang kakek tua yang mengenakan baju koko lusuh berkata dengan suara bergetar, "Nak Robin, di sini kami punya adat lama. Kalau sudah panen, tidak boleh makan sendiri. Harus berbagi. Karena kalau rezeki dibagi, Allah akan menambahkannya." Robin menatap kakek itu dengan kagum. "Jadi, semakin banyak kalian memberi, semakin banyak yang kalian dapat." Kakek itu tertawa kecil. "Betul. Tapi yang ditambah bukan cuma buah, tapi juga bahagia." Kalimat itu membuat Robin tersenyum panjang. Ia memandang ondel-ondel yang sedang duduk bersila sambil menatap keranjang rambutan. Ondel-ondel berkata pelan, "Kakek itu benar. Di tempat kami, namanya gotong royong. Artinya, bekerja sama tanpa pamrih. Kalau semua saling bantu, beban jadi ringan, dan hati jadi senang." Robin mengingat bagaimana di kotanya, orang-orang sering bekerja sendiri. Mereka saling bersaing, berlomba jadi yang terbaik, tanpa sempat melihat orang di sekitarnya. Ia teringat bagaimana ia dulu menegur rekan setimnya karena gagal menjalankan misi, padahal semua hanya manusia. Sekarang, duduk di bawah pohon rambutan dengan warga yang tertawa bersama, Robin merasa malu dan kagum sekaligus. Ia melihat seorang bocah laki-laki kecil membantu ibunya menata buah. Tangannya kecil, tapi semangatnya besar. Saat buah-buah itu hampir jatuh, Robin spontan mengulurkan tangannya untuk menahan. Bocah itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Kak Robin." Lalu menambahkan, "Kalau di sini, semua bantu semua. Kata ibu, itu namanya gotong royong." Robin tersentak, lalu tertawa kecil. "Aku baru belajar itu hari ini," katanya sambil menepuk kepala bocah itu. Ondel-ondel mendekat, wajahnya tersenyum bijak. "Gotong royong itu seperti jaring, Robin. Kalau satu tali lepas, yang lain menahan. Kalau semua kuat, jaring itu bisa menangkap apa saja, bahkan rezeki yang jatuh dari langit." Robin menatap jaring logam di tangannya dan tersenyum. "Jadi jaring ini bukan cuma alat, tapi simbol." "Betul," kata ondel-ondel. "Kau membuat jaring untuk menangkap rambutan, tapi sebenarnya kau sedang belajar bagaimana menampung kebaikan." Perlahan, Robin menatap ke arah langit biru yang mulai berawan. Ia merasa dadanya hangat. "Kau tahu, ondel-ondel," katanya pelan, "mungkin aku terlalu sering memakai kekuatanku untuk melawan. Tapi hari ini aku sadar, kekuatan yang paling besar bukan pada otot atau senjata, tapi pada hati yang mau bekerja sama." Ondel-ondel mengangguk. Itulah yang disebut kekuatan sejati. Dan hanya hati yang tenang yang bisa merasakannya. Beberapa warga menimpali dengan tawa lembut. Seorang ibu berkata, "Betul, Nak Robin. Kalau kita saling bantu, hidup nggak terasa berat. Kalau kita saling berbagi, Allah kasih keberkahan dari arah yang nggak kita sangka." Robin menghela napas pelan, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Ia menatap para warga yang duduk bersama, saling bercanda tanpa memikirkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Ia melihat wajah-wajah penuh syukur, tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah, dan hati-hati yang tulus tanpa pamrih. Suara tawa anak-anak bergema lagi di udara. Mereka berlarian sambil membawa rambutan, membuat debu halus menari di bawah sinar matahari. Robin tersenyum melihat mereka. "Mereka tidak tahu apa itu ketakutan," katanya. "Mereka cuma tahu tawa dan kebersamaan." Ondel-ondel menjawab, "Anak-anak adalah guru bagi hati yang lupa bersyukur. Mereka mengajarkan kita untuk bahagia tanpa alasan." Robin menatap ondel-ondel dalam-dalam. "Kalau begitu, aku ingin belajar dari mereka, dan dari kalian." "Belajarlah, Robin," kata ondel-ondel. "Karena ilmu tidak hanya dari buku dan pertempuran, tapi dari tanah, udara, dan tawa orang-orang yang hidup sederhana."
Robin kemudian membantu warga memindahkan buah rambutan ke dalam keranjang besar. Ia tertawa bersama mereka, bahkan ikut mencoba lagu daerah Riau yang dinyanyikan oleh ibu-ibu sambil menyangi daun. Suaranya fals, tapi niatnya tulus. Semua tertawa mendengarnya, tapi bukan karena mengejek, karena kebahagiaan memang terasa lebih indah ketika dibagikan. Siang semakin hangat. Angin lembut membawa aroma daun basah dan getah rambutan. Burung-burung beterbangan di atas kepala, menambah nuansa damai. Robin duduk bersandar di pohon sambil memejamkan mata. Ia berpikir, mungkin inilah kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian yang tidak bisa didapat dari kemenangan, tapi dari ketulusan berbagi. Ondel-ondel mendekatinya dan berkata pelan, "Kau sudah mengerti, bukan? Bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mau menolong." Robin membuka mata dan tersenyum. "Ya, aku mengerti sekarang. Dan aku ingin bawa pelajaran ini pulang." "Kalau begitu," kata ondel-ondel, "kau sudah jadi pahlawan sejati, Robin." Robin tertawa kecil. "Pahlawan sejati? Padahal aku cuma bantu petik rambutan." "Justru itu," jawab ondel-ondel, "kadang pahlawan bukan yang menyelamatkan dunia, tapi yang menyelamatkan hati dari kesombongan." Robin terdiam, lalu menatap ondel-ondel dengan hormat. "Kau lebih bijak dari siapapun yang pernah aku temui." "Bukan aku," kata ondel-ondel, "tapi Riau yang mengajarkan. Alam ini punya suara, Robin. Kalau kau mau diam sejenak, kau akan mendengar nasihat dari daun, dari angin, bahkan dari buah yang jatuh ke tanah." Robin menatap sekitar, hutan, sungai kecil di kejauhan, dan wajah-wajah warga yang tersenyum. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. "Terima kasih," katanya lirih. "Hari ini aku bukan cuma menolong orang, tapi ditolong oleh kehidupan." Angin berhembus lembut. Rusa yang tadi beristirahat mendekat, menyentuh bahu Robin dengan lembut seolah mengucapkan salam persahabatan. Robin mengelus kepalanya. Ia tersenyum tulus. "Aku rasa, aku tidak ingin cepat pulang," katanya pelan. Ondel-ondel tertawa. "Tinggallah lebih lama. Riau punya banyak pelajaran lain. Gotong royong hari ini baru permulaan." Matahari mulai condong ke barat, dan cahaya jingga menembus dedaunan, memantul di wajah mereka berdua. Di kejauhan, suara gamelan kecil terdengar dari rumah warga. Suasana terasa sakral sekaligus hangat. Robin menatap langit oranye dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Allah, karena telah mempertemukanku dengan mereka." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Robin belajar arti kekuatan yang sebenarnya. Bukan dari pertarungan, bukan dari kemenangan, tapi dari kebersamaan, gotong royong, dan kasih yang tidak menuntut balas. Sejak hari itu, hutan di Riau seolah memiliki jiwa baru. Suara dedaunan berbisik lebih lembut. Angin bertiup membawa aroma manis rambutan matang, dan burung-burung bernyanyi lebih riang dari biasanya. Warga percaya, semangat kebersamaan yang lahir dari pertemuan antara ondel-ondel, Robin, dan rusa itu telah menyatu dengan alam. Setiap kali matahari menembus celah pepohonan, cahaya yang jatuh di tanah tampak seperti anyaman jaring keemasan, seolah-olah alam sedang mengingatkan mereka pada jaring logam Robin yang dulu digunakan untuk menolong memetik buah. Musim rambutan berikutnya tiba dengan penuh sukacita. Anak-anak berlarian di antara pohon, para ibu membawa keranjang anyaman pandan, sementara para bapak menyiapkan tangga bambu untuk memetik buah di dahan tertinggi. Namun sebelum mereka mulai, seluruh warga akan berkumpul di bawah pohon rambutan terbesar di tengah hutan. Pohon yang mereka beri nama, Pohon Persahabatan. Di sanalah mereka bercerita tentang kisah ondel-ondel dan Robin, kisah yang kini telah menjadi legenda kecil namun penuh makna. Setiap orang yang hadir pasti tahu alurnya. Bagaimana ondel-ondel yang tinggi menjulang datang dari Jakarta, menunggang rusa yang gagah, lalu bertemu Robin, sang pahlawan dari dunia kartun yang jauh. Mereka bekerja sama bukan untuk menyelamatkan kota, melainkan untuk memetik rambutan, sesuatu yang sederhana tapi penuh keindahan. Anak-anak selalu tertawa saat mendengar bagian Robin yang jatuh ke semak karena dikejar monyet nakal, dan para orang tua mengangguk pelan saat tiba pada bagian ondel-ondel memberi nasihat tentang gotong royong. Dari tahun ke tahun, kisah itu tidak pernah pudar. Warga Riau menambahkan tradisi kecil. Setiap panen rambutan,
Mereka membuat jaring dari tali daun kelapa yang digantung di antara pohon. Mereka menamainya jaring kebaikan. Bukan untuk menampung buah semata, tetapi sebagai simbol bahwa setiap kebaikan yang kita tebarkan akan saling terkait, membentuk jaringan besar yang melindungi seluruh kehidupan. Di desa kecil bernama Sungai Putih, seorang guru sekolah dasar bahkan menjadikan kisah ondel-ondel dan Robin sebagai bahan pelajaran untuk anak-anaknya. Ia menulis di papan tulis, kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari dunia yang berbeda. Setiap kali kalimat itu dibacakan, anak-anak akan membayangkan ondel-ondel besar berjalan pelan di atas rusa, sementara Robin berlari-lari dengan jaring logam di tangannya. Mereka tertawa, tapi di dalam hati mereka tumbuh benih pemahaman bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Waktu berlalu. Pohon-pohon rambutan bertambah tua, tapi setiap kali musim panen tiba, suasananya tetap sama hangat. Ada tawa, ada cerita, ada lagu-lagu daerah yang dinyanyikan dengan iringan gendang dan seruling. Di tengah itu semua, warga masih menyiapkan tempat duduk kosong di bawah pohon besar, konon untuk ondel-ondel dan Robin, kalau-kalau mereka kembali suatu hari nanti. Beberapa orang tua bersumpah bahwa pada malam tertentu, saat bulan purnama bersinar di atas hutan, mereka mendengar suara lembut seperti langkah kaki rusa di antara pepohonan. Ada juga yang mengaku melihat bayangan besar menari pelan di kejauhan, diiringi suara logam bergetar halus seperti jaring yang bergoyang. Tak seorang pun yang merasa takut. Sebaliknya, mereka tersenyum, percaya bahwa itu pertanda baik, tanda bahwa roh persahabatan masih menjaga desa mereka. Kisah itu terus meluas. Dari Riau, ia menyebar ke Pekanbaru, lalu ke Padang, Jambi, hingga ke Jakarta, tempat asal ondel-ondel. Di sana, beberapa seniman Betawi mulai membuat pertunjukan ondel-ondel dan jaring emas, sebuah drama tari yang menggabungkan musik gamelan Betawi dengan irama Melayu Riau. Kostum Robin dibuat dari kain songket berwarna hijau keemasan, sementara rusa diwakili oleh penari yang bergerak anggun seperti di alam liar. Pertunjukan itu menjadi simbol persaudaraan budaya, pertemuan antara dua dunia yang berbeda namun saling menghargai. Bahkan ada festival tahunan bernama Pesta Rambutan Persahabatan yang diadakan di tepi Sungai Siak. Warga dari berbagai daerah datang membawa hasil panen mereka, saling bertukar buah, resep, dan cerita. Di tengah panggung utama, patung ondel-ondel besar berdiri dengan wajah tersenyum ramah, sementara di tangannya tergantung miniatur jaring logam yang bersinar terkena matahari sore. Robin memang tidak pernah terlihat lagi, tapi legenda mengatakan ia sesekali mengirim burung kecil berwarna merah biru yang hinggap di dahan pohon rambutan. Burung itu selalu muncul tepat sebelum panen, seolah menjadi pesan, "Aku masih ingat kalian." Anak-anak menamakan burung itu burung Titan, simbol dari semangat membantu tanpa pamrih. Ondel-ondel pun menjadi lambang kedamaian lintas budaya. Di beberapa sekolah di Riau, boneka kecil ondel-ondel dijadikan hiasan di kelas. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana namun bermakna dalam. Kuat bukan berarti menakutkan, besar bukan berarti sombong, dan berbeda bukan berarti jauh. Di antara warga tua, legenda ini menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Seorang nenek yang duduk di serambi rumah sering berkata pada cucunya, "Kalau kamu bantu orang lain, meski cuma sedikit, mungkin suatu hari nanti bantuan itu kembali padamu, seperti jaring Robin yang menangkap buah untuk semua." Setiap kali senja turun, hutan Riau memantulkan cahaya oranye yang indah di permukaan Sungai Siak. Disitulah warga sering berkumpul, menatap matahari terbenam sambil berbagi cerita lama. Mereka percaya bahwa selama masih ada orang yang menceritakan kisah ini, semangat ondel-ondel dan Robin tidak akan pernah padam. Para pemuda mulai menulis lagu berdasarkan cerita itu. Liriknya lembut. Dari Jakarta ke Riau nan hijau. Datang ondel-ondel bawa damai yang baru. Robin datang dari langit biru. Menebar jaring, menanam restu. Lagu itu kini sering dinyanyikan di acara panen, upacara sekolah, bahkan di media sosial, menjadi viral karena pesan moralnya yang menyentuh hati. Banyak yang menulis tagar jaring kebaikan, ondel-ondel di Riau, dan gotong royong abadi sebagai bentuk penghargaan terhadap legenda modern itu. Di tengah semua perubahan zaman, saat teknologi dan kehidupan serba cepat mulai menggerus tradisi, kisah ondel-ondel dan Robin tetap hidup. Ia tidak hanya menjadi cerita rakyat,
tapi juga simbol lintas generasi bahwa nilai-nilai gotong royong, persahabatan, dan kebaikan tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Beberapa tahun kemudian, seorang penulis muda dari Riau menulis buku berjudul Rambutan dari Langit. Dalam bukunya, ia menuliskan ulang kisah itu dengan penuh keajaiban dan filosofi. Buku itu menjadi populer dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di halaman terakhir, ia menulis, "Jika suatu hari kau merasa sendirian, ingatlah bahwa di suatu tempat, di antara pepohonan rambutan dan nyanyian angin, ada ondel-ondel dan robin yang terus menjaga jaring kebaikan dunia." Kini, setiap generasi di Riau tumbuh dengan kisah itu. Anak-anak tak lagi takut pada ondel-ondel, melainkan menirunya saat bermain, menari-nari dengan wajah tersenyum. Mereka juga sering membuat jaring kecil dari tali rafia dan menyebutnya jaring robin. Ketika ditanya oleh guru mereka, untuk apa jaring itu, mereka menjawab polos, untuk menangkap kebaikan, Bu. Dan di malam yang tenang, ketika bulan menggantung tinggi dan suara serangga mengisi udara, beberapa orang masih percaya bahwa di tengah hutan, ondel-ondel raksasa itu masih berdiri tegak di atas rusa, menatap bintang dengan damai. Di sampingnya, jaring logam robin tergantung di dahan, berkilau seperti permata, seolah masih menunggu buah kebaikan berikutnya jatuh dari langit. Hutan itu, desa itu, dan seluruh Riau menjadi saksi bahwa sebuah pertemuan kecil bisa mengubah segalanya. Bahwa sebuah senyum bisa menciptakan legenda. Dan bahwa persahabatan sejati, meski lahir dari dunia yang berbeda, akan selalu menemukan jalan untuk tinggal di hati manusia. Alhamdulillahirobbil alamin, sudah selesai kita menonton kisah hari ini. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta teruslah bertakwa kepada Allah agar hidup kita senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah memberikan banyak rizki untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Dan bagi kamu yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Kalau salah pun, semoga Allah beri kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah. Jangan lupa juga untuk komen dan request. Kira-kira judul apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kamu dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu.